Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajat duniawiyah maupun hajat ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bakir bin Abdul Qadir bin Aqil hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah ma'a kamal siha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, di dalam momentum bulan Rabiul Awal dan juga nantinya disambung dengan Rabiul Tsani, kita akan sedikit membaca berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya kita sedikit membacakan secuil apa yang disebutkan di dalam kitab Syarhu Hadits Jibril, karya daripada Ad-Da'iyah Ilallah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun wa yajibu an na'taqida anna Allah arsala ila al-khalqi rusulan mubashshirina wa mundirin wa ja'ala an-nabiyya al-hashimiyya al-arabiyya al-qurashiyya Muhammad bin Abdullah khatamal anbiya'i wal mursalin wa annahu ballagha risalah wa addal amanah khatiqun fi jami'i ma amara bihi min umuri dunya wad din wa anna syari'atahu mu'abbadatun wa nasikhatun li jami'i syara'i'in nabiyyin wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdalul awwalina wal akhirin wa imamul mursalin wa sayyidu waladi adam ajma'in wa huwa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yawmal qiyamah wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wa awwalu man yadkhulul jannata wa khassahu Allahu bis syafa'atil udma wa huwa al-maqamul mahmud wa bil kautsar wa huwa nahrun fil jannah wa bil wasilati wa hiya a'la darajatin fil jannah wa bi ghairi dzalika minal khususiyah. Kata beliau, Bapak, Ibu dan sekalian, tatkala kita berikrar bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka tentunya wajib bagi kita mengimani
bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada makhluknya manusia beberapa rasul, yang mana mereka itu tugasnya memberikan kabar gembira kepada umatnya dan juga memberikan peringatan kepada mereka, mengajak kepada kebaikan dan juga melarang akan hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas intinya para rasul. Sama-sama kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, jumlahnya para rasul itu 313. Ada juga yang mengatakan 314, 315. Yang jelas jumlah mereka itu sama dengan jumlahnya pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan Badar di tahun kedua daripada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka lah orang-orang yang utama, mereka lah para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, lebih mulia daripada sahabat-sahabat Nabi yang tentunya tidak mengikuti perang Badar. Demikian ya, karena tentunya kalau kita berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi, yang paling utama itu adalah Khulafaur Rasyidin. Setelah itu baru 10 orang yang diwartakan oleh Nabi bakalan masuk surga. Sisanya 6, karena yang 4 itu adalah termasuk daripada Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 6 sisanya. Setelah itu baru nanti sahabat-sahabat Nabi yang ikut di dalam peperangan Badar. Demikian nih. Dan juga selanjutnya adalah beberapa sahabat Nabi juga yang ikut dalam peperangan Uhud. Nanti setelahnya baru sahabat-sahabat Nabi yang ikut di dalam Bai'atul Ridwan. Demikian nih. Karena tentunya yang dahulu memeluk Islam itu tidak sama dengan yang belakangan memeluk Islam. Yang pertama-tama itu ujiannya berat. Demikian nih. Makanya yang utama diantaranya adalah pasukan Nabi atau sahabat Nabi yang ikut di dalam peperangan Badar, dan kebetulan jumlahnya itu 313, sama seperti jumlahnya para rasul. Para rasul di sini tentunya ada tentunya perbedaan antara seorang nabi dan juga seorang rasul. Kalau seorang nabi itu sama-sama kita ketahui, yaitu orang yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan Allah memberikan wahyu kepadanya, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Kalau diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya, tentunya di sini adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para ulama mengatakan di antaranya adalah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau mengatakan jumlah para nabi itu adalah 124.000, kata beliau, sama seperti jumlahnya kekasih-kekasihnya Allah di setiap zaman. Wali-walinya Allah itu banyak sekali, kata beliau. Jumlahnya sama seperti jumlahnya keseluruhan para nabi, 124.000. Bayangkan nih, bisa jadi di antara kita ini ada orang yang memang disayang, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena memang tidak berkumpul di dalam satu tempat 40 orang, melainkan di dalamnya itu ada waliyulillah, ada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bisa jadi beliau ini disayang bininya pastinya. Demikian ini setidaknya Bapak dan Ibu sekalian. Tugasnya mereka adalah memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini kata beliau, wa ja'alan nabiyya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi. Jadi nanti nabi kita bernama Muhammad bin Abdullah. Allah jadikan seorang nabi tatkala umur beliau berumur 40 tahun. Makanya ini menentukan, kata para ulama nih, kalau 40 tahun umurnya atau lebih daripada itu, kok dilihat-lihat amal kebaikannya kok tidak lebih banyak daripada keburukannya, kejelekannya, maka
waspada. Jadi kalau kebaikannya itu tidak melebihi daripada keburukannya, waspada. Bisa jadi dia termasuk orang yang ditandai, orang yang buruk. Bisa jadi dia masuk ke dalam neraka. Dalam satu riwayat ada bunyi yang semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas, ya lihat terlebih dahulu. Oleh karenanya, ya mawas diri, mawas diri, berhati-hati, biasakan dalam kebaikan. Mumpung masih ada kesempatan, masih muda, kan demikian. Kalau toh yang 40 tahun lebih umurnya, ya perbaiki, perbaiki agar kita orang yang beruntung nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Dan juga beliau ini selain seorang nabi adalah seorang keturunan daripada Al-Hashimiyah. Maksudnya bernisbat kepada Hashim, bin Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf. Karena nanti sebetulnya disebutkan Bapak sekalian mengenai nasabnya beliau. Nabi itu Muhammad, nama beliau bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, di sini beliau ini ya bernisbat kepada Hashim bin Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf. Ya nanti Al-Hashimi itu banyak ini, di antaranya ya keturunan daripada beliau ke bawah, keturunan daripada Abdul Muttalib di antaranya ke bawah, itu nanti Al-Hashimi. Demikian ya seperti Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, semuanya itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka adalah Al-Hashimi, memang keturunan daripada Sayyiduna Hashim. Demikian Hashim ini nanti memiliki beberapa saudara, Di antaranya saudaranya itu adalah Al-Muttalib. Saudaranya di antaranya Al-Muttalib. Di antaranya saudaranya adalah Abdul Syams. Di antaranya saudaranya Naufal, Naufal bin Abdul Manaf. Nah, nanti sebagai ulama, kami dadakan saya tidak pokoknya ngomong aja lah Tadi saya mau baca kitab. Tiap tahun. Yang jelas semacam itu makanya tadi ya sudah baik kitab ini aja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tatkala penisbatan alun Nabi, keluarga Nabi, mayoritas ulama mengatakan keluarga Nabi itu adalah yang Al-Muttalibi dan juga yang Al-Hashimi, yaitu yang keturunan Muttalib dan keturunan Al-Hashim, keturunan Hashim bin Abdul Manaf. Walaupun sebenarnya yang saya utarakan tadi bukan hanya itu putranya Abdul Manaf, putranya beliau itu ada Abdul Syams, ada Naufal. Demikian itu. Kenapa kok tidak diikutkan? Makanya tatkala kita berbicara tentang seorang keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat, itu nanti siapa keluarga di sini? Keluarga di sini kata para ulama ada yang mengarah pada pendapat yang mengatakan keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib mereka tidak boleh menerima zakat, mereka keluarga Nabi. Tatkala para ulama mengatakan semacam itu, ternyata kebanyakan daripada keturunan Al-Muttalib dan keturunan daripada Hashim itu keturunannya ke bawah itu adalah orang-orang yang membantu Nabi, kebanyakannya. Di antaranya adalah kakeknya Imam Syafi'i, As-Sa'ib bin Syafi'i. Sa'ib sama Syafi'i pun itu juga termasuk seorang sahabat Nabi. Yang jelas semacam itu makanya Imam Syafi'i itu Al-Muttalibi karena beliau itu dari jalur Al-Muttalib, dari jalur Al-Muttalib, saudaranya Hashim. Makanya Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi, seorang Quraisy. Jelas kalau Quraisy itu jelas dan beliau adalah seorang Al-Muttalibi. Karena memang datuknya beliau adalah Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Al-Muttalib bin Abdul Manaf itu datuknya Imam Syafi'i. Ini datuknya Imam Syafi'i ke atas, ke atas. Tentunya ada pengecualiannya, pengecualiannya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu pamanda Nabi, pamanda Nabi. Namun dia ya termasuk yang tidak beriman kepada Nabi. Beda halnya dengan yang sebelah tadi.
Kalau yang sebelah itu banyak memusuhi Nabi, nanti diantaranya Abu Sufyan bin Harb, walaupun nantinya beliau memeluk Islam, dan saudara-saudaranya banyak pokoknya gitu. Umayyah bin Khalaf itu nanti dari ini semuanya, dari keturunan ini semuanya, kecuali yang beriman kepada Nabi itu adalah menantu Nabi, yaitu Sayyidina Utsman ibnu Affan. Utsman bin Affan itu kalau ditarik ke atas dia daripada Abdul Syams. Demikian gitu. Ini diantaranya semuanya itu ada pengecualian. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, Nabi itu dari marga Al-Hashimi, dinisbatkan kepada Hashim. Ya karena memang ini dalam satu hadis Nabi itu adalah orang pilihan daripada pilihan. Ya karena memang Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, Nabi Ismail itu dipilih oleh Allah daripada anak cucu Nabi Adam. Kemudian Kinanah atau Quraisy itu nanti dipilih daripada anak cucu Nabi Ismail. Kemudian Hashim itu pilihan daripada suku-suku atau bawah-bawahan keturunan daripada Quraisy. Demikian nih. Nah, di antaranya Hashim ini punya keturunan banyak, dan aku yang dipilih daripada keturunan Hashim. Sehingga Nabi itu pilihan. Ini Nabi kita Muhammad. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian perlu kita yakini, tentunya mereka orang Arab, orang Quraisy itu memiliki kelebihan. Tentunya ini memang jelas, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Memang betul, tapi tentunya dari sisi ini nasab itu juga menguntungkan, dan bahkan mereka yang bernasab mulia pun juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pilihan daripada Allah, ini ketentuan daripada Allah. Tidak bisa kita meri, tidak bisa kita iri, itu tidak bisa. Kan demikian. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau kita mungkin mengerti surah-surah di dalam Al-Quran, itu kan ada yang fadilah, ada yang mafdulah. Kan demikian, ada yang utama, ada yang tidak statusnya. Tentunya seperti bacaan Yasin, Al-Fatihah itu tentunya lebih utama daripada yang lain-lainnya. Begitu juga seorang Nabi. Ada kalanya seorang Nabi itu deretan ulul azmi yang memiliki kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Kan demikian, lebih daripada yang lain. Ini semuanya adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya kita itu memuliakan mereka. Jangan sampai kita merasa bahwasanya ya suku kita atau kita lebih utama daripada mereka. Nabi itu dari mereka. Nabi itu dari suku Arab, berbangsa Arab. Kan demikian nih. Jangan sampai kita itu mau digiring opini macam-macam sehingga kita itu ujung-ujungnya tidak senang dengan mereka. Gitu. Padahal ya mereka tidak ngapa-ngapa juga di Indonesia ini. Gitu. Maksudnya tidak juga mencuri duit sampean, menilah duit sampean, ngorupsi ya. Yang banyak kan yang sebelah gitu ya, yang banyak yang sebelah kan demikian ya. Atau mungkin bahkan ada juga londo Iran, mungkin juga ada juga kan demikian ya. Ya bahasanya lah ini, jangan sampai kita anti dengan mereka ya, anti dengan mereka. Ujung-ujungnya nanti kita ya anti dengan bangsanya Nabi ya, sukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Dan bahkan kata beliau melanjutkan ya, Nabi itu adalah seorang Hashimi, seorang Arabi, seorang Quraisy, seorang Quraisyiyah ya. Nabi seorang Arabi, seorang Quraisy. Quraisy itu di bawahnya Arab ya, karena kalau Arab itu kan anak cucu Nabi Ismail. Demikian ya. Ya Quraisy itu nanti yang pertama kali dulu di Quraisy itu ada yang mengatakan Kinanah ya. Ada yang mengatakan Kinanah. Ini baru nanti anak turunnya itu dinamakan sukunya Quraisy. Demikian ya, karena dia yang mengumpulkan yang sudah bercerai-berai dikumpulkan lagi menyatu. Ya. Akhirnya anak turunnya dinamakan Quraisy. Demikian ya. Nama beliau, nama Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah Khatamal Anbiya wal Mursalin. Di sini kata para ulama bagusnya dibaca khotam daripada dibaca khotim. Makanya saya baca Khatamal Anbiya. Kalau khotam itu ya, kalau kita mengartikan khotam itu cincin ya. Khotam itu cincin, perhiasan. Ya, perhiasan para nabi dan para rasul. Ini lebih elegan daripada khatimal anbiya wal mursal. Kalau penutup ya penutup sudah. Tapi kalau itu dibaca khotam lebih indah.
lebih indah, hiasan. Ya karena memang dalam satu hadis Nabi itu memposisikan di antara nabi-nabi yang lain itu layaknya bangunan yang sudah utuh, bangunan yang bagus, yang elegan, yang hebat, yang mewah. Tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang tidak ada dan menyebabkan bangunan-bangunan yang lain itu kurang indah gara-gara itu. Gara-gara itu. Kemudian kata Nabi, itulah aku posisinya dengan para nabi yang lainnya, pelengkap yang membuat indah semuanya. Bangunan itu jadi utuh, jadi indah. Ya gara-gara yang tadi ini, yang satu tadi itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian walaupun Nabi juga seorang khatim, penutup para nabi. Biar kita juga sadar tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan dikira nanti ada nabi-nabi yang lain seperti Musailamah Al-Kadzab atau mungkin nabi-nabi yang lahir di Indonesia itu potek-potekan semua itu. Jangan sampean percaya karena tidak ada nabi selepas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara hikmahnya kenapa putra-putra Nabi itu meninggal sejak dini, waktu kecil itu meninggal semuanya putra-putra Nabi. Yang paling besar itu adalah Al-Qasim, sehingga Nabi itu digelari Abul Qasim. Kemudian putra beliau yang bernama Abdullah, dan juga putra Nabi yang paling kecil namanya Ibrahim, dari ibunda yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Demikian yaitu budak perempuan pemberian daripada Raja Muqawqis kepada Nabi. Ini tatkala diajak memeluk Islam, namun beliau belum mengikuti ajakan tersebut, namun menyambutnya dengan baik. Nabi diberikan beberapa hadiah, di antaranya 2 jariyah, 2 budak perempuan. Di antaranya salah satunya diambil oleh Nabi. Salah satunya itu diberikan oleh salah seorang sahabat Nabi. Diberikan sama Nabi kepada salah seorang sahabat Nabi, yang satunya diambil oleh Nabi, yaitu yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Demikian ya, kalau zaman dahulu Bapak sekalian, kita ini bisa menggauli seorang istri itu 2 jalan, 2 jalur. Bisa dengan pernikahan, bisa juga dengan jalur kepemilikan. Asalkan Anda punya budak perempuan, bisa sampai menggaulinya. Dahulu, kalau sekarang tidak ada jangan dikira pembantu itu budak, bukan dosa sampai haram hukumnya. Mentang-mentang punya budak perempuan kemudian disikat, tidak boleh, itu bukan, beda, itu beda Intinya kepemilikan dahulu ada dahulu memang ada. Jadi mereka itu menggaulinya itu atas nama kepemilikannya. Intinya budak wanitanya boleh, dan ini tidak menikah. Dan Maria Al-Qibtiyah ini bukan termasuk istri-istri Nabi, Makanya kalau sampai cari istri-istri Nabi, tidak ada yang bernama Maria Al-Qibtiyah, ya karena memang itu adalah jariyahnya beliau. Demikian kemudian daripada Raja Mesir ternyata memiliki seorang anak yang bernama Ibrahim. Demikian, dan beliau meninggalnya tidak cukup 6 bulan. Kayaknya umurnya itu 3 bulanan sudah meninggal. Di waktu amat sangat kecil sekali meninggalnya Dan tatkala meninggalnya Sayyiduna Ibrahim, putra Nabi, itu kebetulan terjadi gerhana. Terjadi gerhana. Kemudian Nabi mengatakan tidak ada kaitannya ini gerhana dengan matinya seseorang. Demikian makanya nanti disyariatkan ya sholat gerhana. Demikian ini jadwal sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau annahu ballagha risalah wa addal amanah. Dan Nabi, kita wajib meyakini Nabi itu ballagha risalah, telah menyampaikan risalah daripada Allah. Wajib kita meyakini tatkala kita beriman kepada Nabi, wajib kita mengimani Nabi itu menyampaikan risalah. Wa addal amanah, dan Nabi pun telah menyampaikan, menunaikan amanah. Shadiqun fi jami'i ma amara bihi min umuri dunya waddin, dan Nabi itu terpercaya, Nabi itu benar, Nabi itu jujur di dalam apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya daripada perkara-perkara duniawi maupun perkara-perkara agama. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh Nabi itu sesuatu yang benar, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu sesuatu yang benar, itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita mengimani, meyakini yang semacam itu. Wa anna syari'atahu mu'abbadatun,
Dan kita wajib mengimani Bapak sekalian bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi itu mu'abbadah. Mu'abbadah itu selawasnya, selama-lamanya, kekal, mu'abbadah. Dan bahkan nanti, bahkan Nabi Isa nanti tatkala turun di akhir zaman, kita tentunya juga meyakini Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Demikian, Nabi Isa tatkala turun di akhir zaman nantinya, Bapak dan sekalian, beliau pun nanti bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad, bukan menggunakan syariatnya sendiri. Ini membuktikan bahwasanya ya syariat Nabi itu mu'abbadah selama-lamanya. Dan bahkan orang yang hidup di zaman ini semuanya harus bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad. Makanya kelanjutannya disebutkan oleh beliau, wa nasikhatun li jami'i syara'i'in nabiyyin, dan syariatnya Nabi Muhammad itu menghapus untuk seluruh syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Demikian. Jadi kalau ada mungkin orang yang beragama Nasrani, ya harus memeluk Islam, dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Tidak boleh tidak boleh tidak, karena memang semacam itu. Kalau zaman dahulu mungkin iya dibenarkan sebelum adanya Islam, sebelum adanya Nabi Muhammad. Kan makanya kalau kita belajar fikih baru sekalian itu ada namanya ahlul kitab. Namanya ahlul kitab. Ahlul kitab di sini maksudnya adalah orang-orang yang beragama dengan agama yang memang betul-betul diturunkan oleh Allah. Itu seorang Nasrani atau seorang Yahudi. Memang betul-betul ada zaman dahulu. Nabinya jelas memang, nabinya jelas, syariatnya jelas. Makanya tatkala ditanya perihal seorang laki-laki menikahi orang yang bukan muslimah, maka bagaimana? Ya kalau dia ahlul kitab masih ada yang membolehkannya, tapi kalau dia bukan ahlul kitab tidak diperbolehkan. Nah, ahlul kitab ini adalah yang memang betul-betul dia sampai nenek moyangnya itu memang seorang Nasrani tulen, memang pengikut Nabi Isa atau memang pengikut seorang Yahudi memang demikian. Ya kalau Nasrani yang ada di tempat kita, Nasrani sing ireng-ireng itu kan bisa jadi mereka bukan seorang Nasrani tulen. Mungkin zaman dulu kakeknya itu seorang mungkin Buddha, Hindu, atau mungkin agama kahirangan atau apakah itu, yang jelas bukan seorang Nasrani. Jadi bahasa ahlul kitab itu karena memang nenek moyangnya ke atas itu adalah seorang pengikut Nabi Isa maupun beragama Yahudi. Demikian, ini setidaknya ini namanya ahlul kitab. Ya karena memang dulu dibenarkan, tapi tatkala adanya Islam, tentunya semuanya itu syariat itu tadi terhapus dengan adanya syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi adalah seorang afdalul awwalina wal akhirin. Nabi itu adalah sepaling mulianya, sepaling utamanya makhluknya Allah, baik itu yang pertama-tama atau yang terakhir. Pokoknya yang paling utama itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa imamul mursalin, dan pemimpin segala para rasul. Wa sayyidu waladi Adam ajmain, dan penghulu daripada segala anak cucu Nabi Adam semuanya tanpa terkecuali. Karena memang yang paling utama itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dengan mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad, tambah kita diberikan taufik daripada Allah agar kita bisa mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, bisa bermutabah dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Nabi kita Muhammad betul-betul cinta kepada kita, dan mudah-mudahan kita semuanya berhak mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum kurang lebihnya saya beri maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang disebutkan Ustaz Sehu tadi ya, sampai akhir bulan Rabiul Akhir setiap pengajiannya ini